Yogyakarta, sebuah kota yang dikenal luas sebagai kota pelajar dan kota budaya, merupakan destinasi yang sangat populer di Indonesia. Kota ini telah menorehkan sejarah panjang sebagai pusat pendidikan yang maju dan kaya akan budaya. Namun, meskipun Yogyakarta memiliki reputasi positif sebagai kota pelajar dan kota budaya, kota ini juga menghadapi tantangan modern seperti pengelolaan sampah. Tutupnya TPA Piungan pada bulan Mei tahun 2023 telah mencetuskan permasalahan baru. Sampah-sampah yang tadinya diolah di sana sekarang menumpuk dan dibuang di pinggir jalan, menciptakan citra negatif bagi para wisatawan. Pengelolaan sampah adalah elemen penting dalam upaya menciptakan kota berkelanjutan sesuai dengan SDGs 11, kota dan permukiman berkelanjutan, dan SDGs 12, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008. Pada implementasinya, pengelolaan sampah belum optimal karena timbunan sampah yang tidak terkontrol, sikap konsumtif masyarakat, dan pengelolaan yang belum menyeluruh, sehingga meningkatkan dampak negatif terhadap lingkungan. Timbunan sampah di lingkungan akan menyebabkan pencemaran, baik perairan, udara, ataupun tanah. Sampah yang terakumulasi berpotensi menjadi sumber penyakit, bahkan dapat memicu terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Dengan demikian, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kendala terbesar yang dihadapi oleh kota Yogyakarta dalam hal pengelolaan sampah adalah ketergantungan terhadap keberadaan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST, regional piungan, serta keterbatasan lahan untuk pengembangan pengelolaan sampah. Ketergantungan ini akan menjadi masalah besar ketika terjadi permasalahan teknis maupun non-teknis di TPST regional piungan. Pada akhir Mei 2021, LKFT UGM bersama Bapeda dan DLH Kota Yogyakarta melaksanakan survei timbulan sampah berdasarkan SNI. Hasilnya menunjukkan total sampah harian yang mencapai 298,87 ton dengan produksi per kapita 0,80 kg per harinya. Faktor-faktor pendorong pengelolaan sampah di Yogyakarta meliputi keberadaan tempat pengolahan sampah terpadu yang tersedia di seluruh kementerian, sistem pengelolaan dan pengangkutan sampah yang telah dibangun, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Namun, terdapat juga beberapa faktor penghambat, seperti terbatasnya lahan untuk prasarana persampahan dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Strategi ke depan harus lebih fokus pada peningkatan kualitas perumahan dan penyediaan sarana yang lebih baik untuk mengelola sampah secara efektif. Nah, kan Bapaknya ngertos mboten tempat pembuangan sampah selain ingkang Bapak ngertos? Maksudnya ingkang daerah sekitar Bapak niku enten sing ngertos malih napa? Oh nganu, dipendeti ngoten to, terus mengke kalih yang mendeti sak RW ngoten dipendeti dados setunggal gerobak, terus mengke dibica wonten depo Pringgokusuman. Depo Pringgokusuman, Pak. Sebelah barat pom bensin. Oh, alah, nggih. Nah, kan ting Kota Jogja niki kata sampah ingkang berserakan gitu ya Pak, tinggen mikir-mikir mergi niku. Nah, harapannya Bapak damel permasalahan sampah ting Kota Jogja niku napa, Pak? Sampah niku anu, Pak. Niku mboten saged resik, Mbak. Jare niku ngoten niku tergantung tiange, Mbak. Tergantung tiange. Umpamane iki resikan kok wonten mangya waton bucal. Iki wis resikan, wis nyapu, wis resik-resik. Ngomboke wonten tiang bucal sama sak enake dhewe. Sering to numpak mobil mlaku. Oh, teng mriki nggih sering, Pak. Sering itu numpak mobil wonten bucal mriki. Oh, nggih. Nek parkir dengan kula men sak kula kandhane. Dadi wis sindari kan iso kok jeneng gede. Berarti kurangi kesadaran damel masyarakat mawon nggih, Pak. Nggih. Dewan Pak, matur sanestu ya, Pak. Sun ya, Pak. Jadi kalau menurut Ibu dari aspek akademis, seberapa besar masalah kurangnya tempat pembuangan sampah di Kota Jogja ini, Bu? Di Kota Jogja terutama ya, namun secara umum juga sama permasalahannya seprovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau Provinsi DIY. Jadi belum ada tempat pengelolaan sampah.
Jadi yang kita tahu yang di pojokan, yang di piungan itu kan tempat pembuangan akhir ya. Namun tidak ada proses pengolahan di situ atau pengelolaan. Jadi itu juga terjadi di setiap kota kabupaten di Indonesia bahwa belum ada tempat pengolahan yang proper sehingga sampah itu bisa diolah atau di recycle. Jadi selama ini masyarakat mindsetnya masih membuang saja. Namun ketika mindsetnya bergeser dari membuang menjadi merecycle, masyarakat akan memiliki kesadaran untuk memilah dari rumah tangga, sehingga ketika sudah sampai di tempat pengolahan sudah dalam keadaan terpilah seperti itu. Sehingga yang kita rasakan sekarang ketika musim hujan, maka akan muncul bau-bau tidak sedap dari sampah tersebut. Kemudian juga kapasitas dari tempat pembuangan yang ada juga kadang sudah overload, sehingga ada beberapa periode waktu dari rumah tangga di stop, tidak boleh menyalurkan sampah. Padahal yang namanya rumah tangga itu tentu ada proses konsumsi, sehingga ada limbah yang dihasilkan. Sehingga menurut saya solusinya pemerintah harus menyediakan tempat pengolahan sampah yang proper seperti itu. Jadi, menurut Ibu, apa dampak negatif apabila sampah itu tidak dikendalikan, Bu? Menurut Ibu, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, Bu? Oke, untuk saat ini mungkin yang kita rasakan adalah ketika sudah overload, maka kita bingung nih buang sampahnya di mana, seperti itu. Sehingga dampak yang lain untuk jangka panjang mungkin ketika sudah tidak bisa diolah dengan baik, maka akan timbul beberapa dampak penyakit ya, seperti penyakit ispa maupun penyakit pencernaan seperti itu. Sehingga menurut saya pemerintah harus cepat untuk menyediakan tempat pengolahan yang lebih proper, dan juga untuk masyarakat sendiri harus sudah mulai untuk disosialisasi untuk memilah sampahnya dari rumah seperti itu. Bagaimana pandangan Ibu untuk kami sebagai taruna STPN dalam menyikapi masalah-masalah mengenai tata ruang sampah ini, Bu? Oke, jadi ketika kalian sudah belajar tentang SDGs ya, itu berkaitan dengan SDGs nomor 12, yaitu Sustainable Consumption and Production. Sehingga dimulai dari kalian sendiri. Pada saat kalian mengkonsumsi ya, misalkan kalian makan, itu harus dihabiskan, bertanggung jawab terhadap apa yang kalian konsumsi seperti itu.